Apakah Anda masih ingat isu tentang ekspor benih lobster beberapa waktu ke belakang? Novanway merangkumnya secara menyeluruh. Jangan kemana-mana. Setelah saya mencoba merangkum dari berbagai macam informasi yang ada di media sosial, setidaknya ada 4 isu utama yang menjadi masalah di ekspor benih lobster ini. Yang pertama adalah perbedaan kebijakan antara Menteri Susi dengan Menteri Edi. Kemudian yang kedua adalah isu tentang kecurangan yang dilakukan oleh para eksportir. Yang ketiga adalah isu tentang dampak ekonomi bagi para nelayan yang seharusnya sejahtera dengan adanya ekspor benih lobster ini, tapi bagaimana faktanya? Kemudian yang keempat adalah isu tentang terganggunya ekosistem biota laut. Pada era Menteri Susi, kita tahu bahwa banyak sekali kebijakan beliau yang viral banget. Tidak patuh dengan kebijakannya atau bertolak belakang atau bersinggungan dengan kebijakannya, maka no excuse buat mereka. Ya, satu kata saja untuk mereka dari Menteri Susi, yaitu tenggelamkan. Termasuk ya urusan ekspor benih lobster ini. Pada era Menteri Susi yang saya gali informasinya, ini sebetulnya bukan dilarang untuk ekspor, tapi dibatasi. Ya, bukan dilarang, tapi dibatasi. Pembatasan ini memang masuk akal dan sangat logis menurut saya. Jadi, kalau misalkan mau mengekspor benih lobster, itu ukurannya, yang pertama, syaratnya adalah bobotnya harus di atas 200 gram. Jadi, kalau misalkan 200 gram ke bawah, tidak boleh diekspor. Ya, kemudian panjang si karapaksnya atau cangkangnya itu harus lebih dari 8 cm. Kalau kurang dari 8 cm, maka tidak boleh diekspor. Seperti itu. Tapi tentu setelah pergantian kekuasaan, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain pula ikannya. Lain menteri, lain pula kebijakannya. Dan inilah yang dilakukan oleh Menteri Edi yang kemudian membuka keran ekspor bagi para eksportir untuk bisa mengekspor benih lobster. Tapi tentu ini dengan syarat-syarat dan ketentuan yang seharusnya ini dipatuhi oleh para eksportir dan semua stakeholder yang ada terkait dengan ekspor benih lobster ini. Syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri Edi pada saat itu saya rasa logis juga, gitu ya. Yang pertama syaratnya atau ketentuan yang harus dilakukan adalah bahwa panen dari benih lobster ini harus berkelanjutan. Jadi tidak bisa sekali panen kemudian selesai. Jadi harus ada track record bahwa panen ini berkelanjutan. Kemudian ketentuan yang kedua adalah bahwa 2% dari hasil panen ini harus dilepas liarkan ke laut. Artinya bahwa di sini harus ada keberlangsungan ekosistem di laut dan tidak hanya memikirkan tentang cuannya. Dan yang ketiga, ketentuannya adalah harus bermitra dengan nelayan atau pembudidaya benih lobster. Unfortunately, sayang sekali ternyata disinyalir bahwa ketentuan-ketentuan ini banyak dilanggar oleh para eksportir. Ya, ini sayang banget. Ya, banyak sekali eksportir yang melanggar. Semisal disampaikan oleh beberapa beberapa informasi yang disampaikan, ternyata sebulan setelah kebijakan tersebut disahkan, itu sudah ada eksportir yang mengekspor benih lobster. Sementara katanya bahwa untuk benih lobster ini memerlukan waktu yang sangat lama untuk bisa sampai layak untuk bisa diekspor. Katanya berdasarkan penelusuran yang dilakukan bahwa salah satu alasan Menteri Edi memberikan atau mengeluarkan kebijakan untuk mengekspor benih lobster ini adalah untuk mensejahterakan nelayan. Tapi faktanya di lapangan harga benih lobster di level nelayan itu sangat rendah. Satu benih lobster dihargai hanya ribuan rupiah. Sementara ketika sudah masuk ke eksportir dan diekspor, kita tahu sendiri bahwa harganya sudah mencapai ratusan ribu rupiah. Jadi ini masih jauh panggang dari api. Harapannya masih belum tercapai dengan kebijakan ekspor benih lobster ini. Selain itu, salah satu yang membuat ekspor benih lobster ini menjadi isu yang hot banget, ya, yang panas banget adalah bahwa disinyalir pembudidayaan benih lobster di Indonesia ini belum mencapai keberhasilan yang sangat bagus. Sehingga untuk memenuhi demand
permintaan dari negara-negara importir semisal Vietnam dan Taiwan yang nilainya bisa mencapai, cuannya bisa mencapai ratusan miliar rupiah, itu kita harus dalam tanda kutip dengan terpaksa untuk mengambil benih lobster langsung dari habitat aslinya, yaitu dari laut. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa benih lobster ini merupakan bagian dari rantai makanan yang tidak bisa terpisahkan. Artinya bahwa ketika benih lobster ini diambil, dieksploitasi dengan sangat besar, maka akan ada ketergangguan ekosistem di biota laut tersebut. Dan ini pasti akan berdampak di kemudian hari. Terlepas dari semua isu, kemudian semua opini, semua berita, fakta, dan realita yang ada, hak Anda tentunya untuk setuju atau tidak setuju dengan ekspor benih lobster ini. Tapi kalau misalkan ditanya pendapat saya pribadi, saya lebih condong kepada kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Susi. Meskipun sekarang kebijakannya sudah berubah. Lalu bagaimana dengan Anda, para eksportir pemula, para eksportir yang menonton video ini? Anda lebih cenderung ke setuju untuk diekspor, tapi dengan catatan ini harus lebih konkret lagi, harus lebih detail lagi peraturan dan kebijakan yang ada, atau lebih baik dilarang saja, tidak usah diekspor benih lobsternya. Silahkan cantumkan pendapat Anda di kolom komentar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, tidak terlalu banyak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.